Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil qiyam waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'du. Nah, oke, kita masih di penutup bab dari Aqidatul Awam. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya penulis menutup babnya itu dengan sirah Nabi. Khotimatun min baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Disebutkan kemarin keluarganya Nabi Muhammad, dari bapaknya, lalu ibunya, lalu lahirnya di mana, lalu meninggalnya di mana. Dan kemarin juga kita telah menyebutkan nama-nama anak Nabi. Auladuhu sab'atun wa sab'atun auladuhu faminhumu. Ya, terus salasatun minaz dzukuri tufhamu. Ada 7 kemarin kita bilang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, kita bilang semua, udah kita ceritain satu persatu. Yang laki-laki itu meninggal dalam keadaan umurnya masih kecil. Adapun yang perempuan itu sudah ada yang memiliki anak, maka dikatakan cucu. Ya, kemarin ada yang nanya, Ustaz, kenapa yang kita kenal itu cucu Nabi Muhammad hanya 2 saja? Padahal cucu Nabi Muhammad itu ada banyak, bukan hanya 2 saja. Tapi yang paling banyak itu dari jalurnya Hasan dan Husain. Kayak kemarin misalnya Zainab binti Muhammad itu ketika menikah kan punya anak juga. Anaknya namanya Ali sama Umamah. Umamah ini nanti yang dinikahkan sama siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah Fatimah meninggal, nanti Ali bin Abi Thalib itu menikah sama Umamah. Ya, terus dari jalurnya Ruqayyah ada juga 1 anak. Dan Imam Ali itu anaknya bukan cuma Husain dan Hasan, ya. Itu ada 5, Imam Husain, Imam Hasan, Muhassin namanya, ya, sama Ummu Kulthum, sama Zainab, itu anaknya Imam Ali. Ada yang bilang Ruqayyah juga namanya. Jadi Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah itu juga sama namanya kayak nama anaknya Nabi, itu anaknya Imam Ali. Seperti itu ya, Zainab. Bahkan yang kecil itu kalau nggak salah namanya Ummu Kulthum, waktu itu pengen dinikahin sama Umar, ya, atau sudah memang nikah sama Umar. Jadi tua waktu itu, Umar berapa waktu itu? Bahkan lebih tua dari Imam Ali. Itu pengen menikahi anaknya Imam Ali. Kenapa mereka pengen nikahin? Ya karena pengen namanya darah Nabi itu mereka pengen seperti itu. Masih ada darah-darahnya Nabi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nama istri-istri Nabi, ya, Ummahatul Mukminin. Ini ibunda kita semua, yakni istri para nabi. Maka dalam matan dikatakan antis ainis suatin wafatul Mustafa khuyir nafakhtarnan nabiyal muqtafa. Ya, Al-Muqtafa itu Al-Mustafa juga, yang terpilih atau yang baik, Muqtafa. Ya, jadi dari 9 niswah wafatul Mustafa. Jadi dengerin nih, 9 istri ini adalah
yang ditinggalkan ketika Nabi Muhammad itu telah meninggal. Artinya Nabi Muhammad meninggalkan 9 istri. Ya. Khuyirna itu artinya diberikan pilihan. Fakhtarna, mereka memilih Nabi al-Muqtafa, memilih Nabi ya, yang terpilih. Nah, istri Nabi aslinya bukan 9, tapi 11. Kalau tambah Maryah 12 berarti. Kenapa? Karena 9 ini kan yang ditinggalkan Nabi setelah wafat. Sebelumnya ada satu lagi. Siapa? Khadijah. Makanya dalam baitnya nanti nggak disebutkan Khadijah. Karena Khadijah itu meninggal duluan daripada Nabi kan. Baru Nabi itu nanti meninggal masih ada 10 istri. Ya, nanti di sini disebutkan cuma satu doang, Zainab. Hindun wa Zainabun. Ya. Nanti Zainab ada 2 nanti, ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Makhzum, 2. Makanya totalnya itu sebenarnya 11. Ini 9 tambah 1 tadi Zainab binti Makhzum jadi 10, Khadijah jadi 11. Kalau Maryah Qibtiyah kita masukkan dalam deretan Ummahatul Mukminin, maka jadi 12. Tapi karena dia budak, maka tidak ada beberapa ulama yang tidak memasukkan dalam istri para nabi, jadinya 11. Maka yang warid sebenarnya yang kita mu'tamal itu ada 11 ya, nah, kita akan ketahui bersama-sama. Tapi sebelum masuk itu, mungkin ada bertanya-tanya, kok bisa Nabi Muhammad itu nikah banyak istri? Gimana? Ya, katanya kita paling banyak 4. Oh, Nabi Muhammad 11 seperti itu. Maka pertama kita katakan ini soalnya dibawa ya dalam wacana-wacana orang-orang Barat. Salah satu serangan mereka ke Islam itu adalah kenapa Nabi Muhammad bisa menikahi sampai 11 istri? Apakah mereka yang gila seks gitu kata mereka? Ya enggak juga kita bilang. Satu, ini adalah khususiyah untuk Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umatnya. Karena Nabi Muhammad itu punya khususiyah sendiri. Ada yang boleh bagi Nabi Muhammad, kita nggak boleh. Contohnya apa? Ini. Ada yang menurut kita itu sunnah, tapi menurut Nabi Muhammad itu jadi wajib. Apa? Sholat tahajud, sholat witir. Itu bagi Nabi Muhammad itu wajib. Tapi bagi kita itu sunnah. Ya, jadi Nabi Muhammad punya khususiyah sendiri, punya kekhususan sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad itu benar-benar yang tadi kata mereka itu seperti itu, maka coba bayangin. Nabi Muhammad itu sama Khadijah, kalau bahasa sekarang namanya monogami. Monogami itu menikahi 1 istri. Itu berapa tahun? Nabi Muhammad nikah sama Khadijah umur 25 tahun. Terus sampai berapa tuh? Sekitar 20 tahun Nabi Muhammad sama Khadijah. Sementara Nabi Muhammad itu baru menikah lagi nanti setelah hijrah. Atau sebelum hijrah umur-umur 50 tahun. Artinya hanya 13 tahun saja Nabi Muhammad itu poligami. Dan pada saat selesai dari Khadijah, Nabi Muhammad itu belum kemauan lagi untuk menikah. Ya. Dan setelah Khadijah juga yang dinikahin itu, dalam arti itu semua janda semua. Ya, tua-tua semua. Ya, jadi kalau seandainya Nabi Muhammad emang orangnya seperti itu, pasti kan udah dipilih yang muda-muda, yang masih cakep, masih cantik, ya. Tapi kenapa dipilihnya para janda? Nah, itulah ada maksud tersendiri di balik pernikahan. Dan lagi terakhir adalah pernikahan Nabi Muhammad itu tidak terlepas dari wahyu Allah. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad menikahi fulan atau fulan itu karena selain wahyu dari Allah. Itu karena wahyu dari Allah, bukan karena nafsunya. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Jadi jangan kamu terkecoh nanti dengan itu nabi kalian. Kan kadang orang-orang Barat menggambarkannya dengan hal-hal yang sangat menjijikan gitu. Walaupun ada juga orang-orang Barat yang objektif, yang dia menggambarkan istri-istri Nabi itu juga bagus. Nah, oke, kita mulai. Antis inis watin wafatul Mustafa khuyir nafah tarnan nabiyal Muqtafa. Dia diberikan pilihan mau mana, ikut dunia apa milik Nabi. Nanti akan kita ceritakan kenapa Nabi memberikan pilihan ini. Karena waktu itu Nabi pernah marah sama istri-istrinya dan meninggalkan mereka selama sebulan. Ya. Dalam Quran di surat Ahzab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan
jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Yang pertama, apa katanya? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Ya, yang pertama Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Sebenarnya setelah Khadijah itu bukan bukan Aisyah dulu, tapi Saudah dulu. Ya, maka kita jelaskan dari Saudah. Ya, waktu itu kan tadi sudah kita bilang Nabi setelah meninggalnya Khadijah itu waktu sampai di Madinah itu belum ada keinginan untuk menikah lagi. Sampai datanglah nih, kalau bahasa kita mungkin sekarang comblang ya, yang pengen cocok-cocokin Nabi sama orang. Datang namanya Haulah binti Hakam. Nawarin Nabi, kamu gak mau nikah lagi wahai Nabi, seperti itu. Ya, ini istrinya Utsman bin Maz'un. Mau nikah lagi enggak? Kayaknya belum ada kesana deh. Kalau pengen nikah sama siapa, kata Nabi? Ada, kamu mau yang janda atau yang perawan? Siapa? Kalau janda ada namanya Saudah binti Zam'ah. Ini Saudah nanti. Kalau yang perawan namanya Sayyidah Aisyah. Ya, akhirnya ya sudahlah Saudah dulu. Karena Saudah ini adalah orang yang hijrah waktu itu ke Habasyah sekeluarga. Dan dia itu janda tua, waktu itu anaknya suaminya meninggal di sana dan dia sudah ditinggalkan lama oleh suaminya dan dia udah tua. Ya. Lalu dinikahkan oleh Nabi pada saat itu, Saudah. Ya, namanya Saudah bintu Zam'ah. Ya. Sebenarnya Nabi ini kalau dalam bahasa kasarnya menikahi Saudah ini karena kasihan saja dengan sosoknya yang udah tua. Dia ibaratnya pengen menemani lah di masa-masa usia senjanya itu Saudah ini. Ya, itu namanya Saudah. Tapi pernah suatu hari itu Saudah pertama kali masuk. Ya, setelahnya beberapa tahun kemudian Aisyah masuk. Saudah kan merasa ya pastilah tergusur, orang yang datang lebih cantik dari dia siapa gitu ya. Akhirnya pada suatu hari datang lagi istri-istri Nabi yang lain. Saudah nih pengen dicerain sama Nabi karena nggak bisa melayani Nabi lah. Ibaratnya gitu ya, nggak bisa melayani dengan baik. Bahkan dulu dicemooh sama orang kafir. Gimana Nabi? Masa yang gantiin Sayyidah Khadijah itu adalah janda tua, itu namanya tadi? Saudah. Ibaratnya nggak, kalau bahasa anak zaman sekarang nggak apple to apple lah gitu. Apple to apple tuh jadi nggak gantinya nggak sama gitu. Ya, dan itu masuk dalam hatinya Saudah. Ya. Maka pada saat pengen dicerain, Saudah menahan itu. Jangan Rasulullah, ya. Beliau bilang perkataannya, "Wallahi ma bi 'ala az-zawaji min hirs, walakinni uhibbu an yab'atsani Allahu yaumal qiyamati zaujan lak." Sebenarnya saya itu untuk menikah, enggak ada pengen-pengennya. Cuma saya itu pengen nanti ketika dibangkitkan sama Allah, saya itu ada di barisan ummahatul mukminin bersama kamu. Nah, itu kata-katanya Saudah. Ya sudah, bahkan nanti kalau membaca kisahnya Saudah, dia itu pernah memberikan jatah malamnya itu ke Sayyidah Aisyah. Ya karena paham lah, Nabi itu kan manusia biasa yang juga senang sama orang-orang masih muda gitu. Udah dikasih ke Sayyidah Aisyah. Ya, ini Saudah. Nah itu yang pertama. Makanya dia bilang apa? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Kita dahulukan Saudahnya dulu ya. Baru habis Saudah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya radhiyallahu anha. Anha perempuan soalnya. Ya, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dinikahi sama Nabi pada umurnya 7 tahun. Ya, 7 tahun. Lalu bermukim atau satu rumah sama Nabi itu umurnya berapa? 9 tahun. Kemarin udah kita bilang muda banget, Sir. Bukannya itu masih anak-anak kecil ya zaman segitu. Oke, kita bilang ini yang muda, atau bahkan orang-orang Barat bilang ini adalah satu penyimpangan seksual, kita bilang. Oke, pertanyaannya satu. Kalau memang benar ini adalah penyimpangan, pertanyaannya adalah kenapa pada zaman itu tidak ada yang mempermasalahkan praktek ini? Kenapa orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya
tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Nabi dan Sayyidah Aisyah. Satu orang pun. Kalau seandainya mereka itu dengki sama Nabi, harusnya permasalahan itu sudah diangkat dong sama mereka. Benar nggak? Iyalah. Mereka tuh menganggap ini hal-hal yang lumrah. Katakanlah, dengan kedua, kalau misalnya ini adalah praktek yang menyimpang, kenapa yang dituduh itu hanya Sayyidah Aisyah aja? Padahal pada saat itu banyak orang-orang itu yang nikah umurnya beda. Contohnya tadi lah, kalau contohin misalnya Sayyidina Umar itu pengen nikahin anaknya Ali, dan itu nggak ada yang menentang itu pada saat itu di Arab. Nah, salahnya mereka itu pengen mengkomparasikan atau menyamakan kejadian yang pada saat itu, yang pada saat zaman Arab dengan zaman sekarang yang ada di Barat khususnya. Beda nggak? Ya beda banget. Jangan disamain. Nah, karena mereka pengen nyamain inilah mereka salah. Ya. Seperti itu. Beda umur-umuran zaman dulu, umur 7 tahun, 9 tahun itu mungkin sudah matang gitu ya. Nah, mungkin ada sisi kekanak-kanakannya Sayyidah Aisyah itu masih ada. Tapi secara pribadi, secara watak, sifat, dia udah matang. Ya, makanya kan pernah kita ceritain ada riwayat bahwasanya Sayyidah Aisyah itu suka main boneka. Ya, dia punya boneka tuh kuda-kudaan. Kalau tidak salah dalam riwayat itu bonekanya kuda-kuda. Ya, Rasulullah melihat itu dan menyaksikan itu. Ya sudah biarin. Ya, namanya juga anak-anak, ya. Iya, seperti itu. Tapi Sayyidah Aisyah itu adalah orang yang paling disayangi sama Nabi, ya, karena Aisyah itu kan apa namanya di antara istri-istri Nabi yang paling dicintai adalah Sayyidah Aisyah, ya. Walaupun sebenarnya ya Sayyidah Aisyah itu ketika masuk rumah Rasulullah, kan adanya waktu itu siapa? Saudah pertama kali ya. Itu belum ada cemburu-cemburunya. Ya misalnya aneh lebih menang lah daripada dia kan gitu kan. Secara perparas menang, secara ini menang, karena perawan, karena cantik, bahasa kasarnya gitu ya. Tapi dia cemburu sama satu orang. Sama siapa? Sama Khadijah. Karena Khadijah ini walaupun jasadnya itu nggak ada, ini di bukunya ya. Tapi kayaknya tuh pembicaraannya tuh selalu ada di rumah ini, kata Khadijah. Kemana-mana Khadijah, kemana-mana Khadijah. Ya, bahkan adiknya Khadijah namanya Halah, ya, bintu Khuwailid, itu kalau ngetok rumahnya Rasulullah tuh tahu Khadijah datang. Terus Khadijah, ya, saking segitunya, saking dia tahu suara ketokan pintunya, ya, itu Sayyidah Khadijah. Pernah satu kali kan udah kita ceritain kemarin, itu menentang, bukan menentang ya, maksudnya ditanya kenapa sih Khadijah mulu. Kata Nabi, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Nggak ada yang menggantikan lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi hina kafaran nas. Dia itu beriman kepadaku saat semua orang itu kafir. Wa sadaqatni id kadzabanin nas, dan mempercayai saya ketika semua orang itu mendustai saya. Wa wasatni bimaliha id haramanin nas. Dia itu ngasih saya uang, ngasih saya hartanya ketika semua orang itu mengharamkan hartanya atas saya. Wa razaqani Allahu minhal walad duna ghairiha minan nisa. Dan hanya Khadijah yang memberikan saya itu anak selain orang-orang perempuan yang lainnya. Ya, jadi itu jawaban Rasulullah. Jadi wajar saja. Jadi Nabi setiap nyembelih kambing itu dibagiin ke hasil-hasilnya, daging-dagingnya ke saudara-saudaranya Khadijah. Nabi nggak pernah lupa untuk memberikan hasil potongannya itu kepada keluarganya siapa? Khadijah. Nah, itulah. Jadi memang kaidahnya memang kita jangan melupakan ya. Biasanya cinta pertama itu kan nggak terlupakan ya. Al mahabbatul ula la tunsa. Seperti itu. Itu namanya Sayyidah Aisyah. Nah, barulah nanti datang nih para istri-istri yang lain. Ada namanya Hafsah bintu Umar, ada namanya Maimunah, ada Ummu Salamah ke rumah itu. Ya, biasa Sayyidah Aisyah tuh masih ada jiwa-jiwa istri perempuan tuh masih ada, ya. Dia kadang cemburu juga sama istri-istri yang lain. Dilihat kan, waktu Ummu Salamah masuk, Ummu Salamah cakep lagi. Itu yang ngakuin Sayyidah Aisyah. Ummu Salamah tuh cakep soalnya. Bahaya nih, kita harus bikin siasat. Ya. Benar. Dalam kisahnya gitu. Siapa yang dijadikan kawannya itu? Tidak lain tidak bukan adalah Hafsah. Karena Hafsah ini secara bapak dia dekat.
Ini anaknya Abu Bakar, yang satu lagi anaknya Umar. Oke deh, kita ajak Hafsah aja ya, berdua gitu. Ya, untuk gimana caranya kita biar nggak kalah saing sama perempuan-perempuan yang baru datang ini katanya. Seperti itu. Itulah cerita. Nanti ada ceritanya ada di Hafsah juga. Makanya salah satu penyebab turunnya ayat surat At-Tahrim depannya gimana? Ya ayuhan nabi la tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Itu ceritanya, itu waktu itu Nabi bermalam di rumah istri barunya namanya Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Waktu itu Nabi dikasih madu sama Zainab bintu Jahash. Ya. Terus waktu pulang ini udah ngomong nih kong kali kong sama Hafsah. Terbilang ya, itu baunya bukan bau madu, tapi bau maghfir. Maghfir itu salah satu makanan lah, tapi dia enak, tapi baunya agak nggak enak. Terus waktu ngomong ke siapa namanya, sama Sayyidah Aisyah, ini kok bau maghfir? Enggak, itu madu, tapi baunya bau maghfir, kata Sayyidah Aisyah. Datang ke Hafsah, ngomong sama juga, ini baunya bau apa? Ini bau maghfir. Tadi saya dikasihnya madu sama Sayyidah Zainab. Ketahuannya kapan? Ya udah, terus dia bilang, ya udah nanti saya bilang lah, jangan kasih lagi ya hal itu, ya jangan kasih lagi. Pokoknya jangan madu itu jangan dikasih lagi, ya jangan kasih saya lagi. Ngomong kayak gitu ke Zainab. Ketahuannya kapan? Waktu ngomong ke Saudah. Kamu tadi habis minum apa? Enggak, ini baunya bau asal kok, bukan bau maghfir. Beneran? Iya bau asal bukan bau maghfir. Berarti dua orang tadi itu memang udah kong kali kok. Makanya dibilang dalam suratnya apa tadi? La tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tabtaghi mardata azwajik. Kamu pengen mencari keriduannya istri-istri kamu? Enggak kan? Nah, seperti itu. Itu namanya kisahnya siapa tadi? Sayyidah Aisyah dan Hafsah. Ini Sayyidah Aisyah. Hafsah itu orang setelah Sayyidah Aisyah yang masuk. Makanya tadi kan apa tadi? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Ya, ini tiga orang nih awal-awal lah yang masuk ke rumah Rasulullah. Ya, Aisyah, Hafsah dan Saudah. Nah, itu Aisyah. Nah, Aisyah juga, ini kan kita ketahui bersama ya, ini kita nggak bawa bukunya ya. Aisyah itu ada namanya ceritanya Hadithul Ifki. Ya, Hadithul Ifki itu tentang kebohongan. Ya, waktu Sayyidah Aisyah dituduh berzina gara-gara terlambat kan waktu itu, kalungnya ketinggalan. Pas dicari-cari udah ketinggalan rombongan. Pas tiba-tiba udah nggak ada orang lagi. Ya, baru ditemukan oleh salah seorang sahabat, siapa namanya? Lupa semua. Ya, cari nanti. Nah, lupa kita. Akhirnya baru dituntun. Nah, pas itulah nih orang-orang munafik bilang langsung menyebarkan yang namanya fitnah-fitnah. Ya, sempat waktu itu Rasulullah juga belum mempercayainya karena waktu itu Rasulullah juga ya ada sedikit kekhawatiran lah. Ya, dan pada saat itu Allah nggak langsung menurunkan ayat Quran untuk membebaskan Sayyidah Aisyah. Bahkan di antara sahabat-sahabat Rasul itu juga ada yang mengiyakan fitnah itu atau kabar keji itu. Akhirnya barulah setelah sebulan Aisyah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan itu. Itu yang percaya tadi sama Nabi cambuk semua tuh. Salah satunya adalah Hasan bin Thabit. Ya, karena mempercayai kabar tersebut. Orang munafik, hadithul ifki namanya. Oke, itu Sayyidah Aisyah. Tadi tuh belilah bukunya ya. Sayyidah Aisyah itu gimana perjuangannya dalam menyebarkan ilmu, gimana perjuangannya dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi. Itu sehingga mereka dikatakan sumbernya ilmu itu Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah nggak punya anak, ya nggak punya anak, tapi makanya di bukunya ini dia melihat bahwasanya anak-anaknya Khadijah sekalipun saya itu berusaha menjadi ibu untuk anak-anak Khadijah, kayaknya seakan-akan tuh ada penghalang saya kepada mereka gitu. Ini kan semua anaknya Khadijah ya, Fatimah ya ini, tapi kayak ada penghalang gitu. Makanya dia itu bukan ngangkat anak, kayak menjadikan anak saudaranya. Khadijah kan punya adik, punya saudara, namanya Asma bintu Abu Bakar. Asma ini punya anak, namanya Abdullah bin Zubair, karena Asma nikah sama Zubair bin Al-Awwam. Nah, Abdullah ini suka main ke Sayyidah Aisyah, jadi dijadikan anak. Makanya Sayyidah Aisyah itu julukannya atau kunyahnya Ummu Abdillah. Kenapa? Kan dia nggak punya anak.
anaknya tuh ini nih, anak saudaranya, ya, Abdullah bin Zubair maksudnya. Terus saking beliau itu, makanya dalam hadis nanti kalau misalnya an Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha, berarti pastikan itu banyak tuh nanti dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah. Kenapa? Karena nih dua orang ketemu terus. Namanya juga bibi kan, kalau bibi kan biasanya suka ketemu tuh sama apa keponakannya. Seperti itu. Itu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, kita harus tahu nih para istri Nabi. Terus selanjutnya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ceritanya waktu itu suaminya Hafsah ini meninggal di perang Badar. Terus Umar ya pengen dong nyariin buat anaknya gitu kan, penggantinya siapa nih? Akhirnya ditawarin lah kepada Utsman ibnu Affan. Ya, wahai Utsman, kamu bersedia nggak untuk menikahi anak saya? Siapa katanya? Hafsah. Utsman belum bersedia. Ya, karena pada saat itu Ruqayyah kalau nggak salah habis meninggal. Utsman belum bersedia. Ditawarin Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah engkau bersedia menikahi anak saya? Kata Abu Bakar. Abu Bakar nggak jawab, diem aja. Ya, diem aja. Sampai kayaknya dalam hadisnya tuh Umar agak marah. Ngapain sih diem aja, orang ditanya gini gitu kan. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Rasulullah bilang sama Umar, orang yang akan menikahi Hafsah adalah yang lebih baik dari Utsman. Karena waktu itu Umar bilang, saya udah nawarin Utsman nggak mau, Abu Bakar juga nggak mau. Ya, terus gimana nih? Ya udah, nanti yang akan menikahi Hafsah adalah yang lebih baik daripada Utsman, dan yang menikahi Utsman adalah yang lebih baik daripada Hafsah. Gimana sih? Dan Utsman akan menikahi wanita yang lebih baik daripada Hafsah, gitu maksudnya. Kabar ini didengar sama Ummu Kulthum. Ya, yang lebih baik daripada Hafsah kan anaknya Umar. Berarti yang lebih baik adalah anaknya Nabi Muhammad dong. Saya dong. Nah, itu udah merasa kepedean tuh dia. Ummu Kulthum. Ya, kalau Rasulullah bilang itu karena udah tahu, karena yang lebih baik dari Utsman siapa? Ya Rasulullah. Makanya nanti dibilang Rasulullah lah yang akan menikahi Sayyidah Hafsah. Baru setelah menikahi Abu Bakar datang ke Umar. Sorry nih ya Umar. Jadi kemarin itu saya diam bukannya apa-apa. Jadi waktu itu Rasulullah pernah datang ke saya. Pernah dengar Rasulullah itu menyebutkan nama Hafsah. Dan agaknya kayaknya pengen, maksudnya suka gitu sama demen dan mau nikahin Hafsah. Jadi saya diam aja. Saya nggak mau ngasih tahu kamu. Ya, ini tuh rahasia nggak boleh dikasih tahu. Dinikahi sama Nabi pada tahun ketiga Hijriah. Nih. Dan dulu Hafsah itu pernah mau ditalak sama Rasulullah, mau diceraiin sama siapa? Sama Nabi. Gimana ceritanya? Waktu itu udah datang nih ke rumah Nabi, itu udah banyak para istri Nabi baru, Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah bintu Huyai, Zainab bintu Jahas masuk semua di rumah Rasul. Maksudnya udah bergabung dalam keluarga Nabi gitu ya. Suatu hari Maria Qibtiyah juga udah datang waktu itu. Suatu hari Hafsah itu pernah menemukan, waktu itu lagi nggak ada di rumah, jadi rumahnya sendiri-sendiri, ya beda-beda rumah setiap istri Nabi. Pas nggak ada di rumah, ternyata di dalam rumahnya Hafsah itu ada Rasulullah bersama Maria Qibtiyah. Pas Hafsah masuk, ternyata ada mereka berdua. Akhirnya Rasulullah minta maaf dan Hafsah nangis. Sedih lah, kok bisa-bisanya di rumah saya ini ada orang lain. Karena itu ya, lagi-lagi kecemburuan. Ini juga manusia ya, perempuan gitu, pasti ada rasa cemburu. Nah, seperti itu. Nah, terus Rasulullah bilang, jangan disampaikan ya, ini rahasia aja. Pokoknya untuk kamu, dan ini nanti saya tidak akan menyentuh Maria sama sekali, dan ini adalah rahasia kita berdua. Kata Rasulullah seperti itu. Karena rasa cemburu yang gede di dalam dirinya Hafsah, nggak bisa diumpetin lagi. Akhirnya disampaikan lah. Sama siapa disampaikannya? Sama Sayyidah Aisyah. Karena tadi udah bilang bahwasanya yang nemenin itu yang
yang bestie banget lah di antara istri Rasul itu adalah Sayyidah Aisyah. Ya, dikasih tahu, ya, marah Rasul. Ya, inilah yang membuat Rasul marah. Ya, makanya di situ apa? Wa id asarwan nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Terus falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi. Terus itu pada intinya ayat tadi itu at-tahrim, itu Nabi itu menyimpan rahasia karena itu dibuka. Ya, terus ditanya kan, qalat man amba'aka hadza? Siapa yang ngasih tahu ini wahai Rasul? Ya, jadi kayak kepergok, kamu masih tahu ya gitu sama rahasia saya. Qala nabba'ani al-alimul khabir, marah Rasulullah. Ya, sampai-sampai marah Rasulullah tuh pengen meninggalkan istrinya tuh selama berbulan-bulan, sebulan kalau kata Sayyidah Aisyah. Dihitung sama Sayyidah Aisyah berapa bulannya, sampai sebulan. Ya, ditinggalin semua, tersebar di kalangan penduduk kaum muslimin. Bahwasanya Rasulullah itu menalak semua istrinya. Bapaknya Umar marah dong, ya kan? Marah, datangin Hafsah, kamu ngapa-ngapain ikut-ikutan kayak gini, gitulah pokoknya marah sama anaknya Hafsah. Dan coba melobi siapa namanya? Melobi Nabi lah, kasihan anaknya, ya. Terus datang ke Nabi, tok gitu kan, nggak dijawab. Tok nggak dijawab. Sama hamba saya nggak dijawab. Siapa? Umar, nggak dijawab, masih belum dijawab. Terus baru Umar bilang, ya Rasul, kalau memang ini karena perkaranya Hafsah dan saya diperintahkan untuk membunuh Hafsah, saya bunuh sekarang, kata Umar. Ya, itu kan saking keselnya sama anak, maksudnya pengen menandih lah gitu. Akhirnya nangis Umar itu di dalam. Ditanya, kenapa kamu nangis wahai Umar? Diceritain lah, kenapa kamu menolak Hafsah wahai Rasul dan menolak istri-istri kamu yang lainnya? Enggak, ya itu hanya marah saja, dan bahasanya tuh uzlah lah, disendirikan. Saya pengen menyendiri dan pengen meninggalkan mereka gitu. Ya, pengen jauh dari mereka dulu gitu. Ya, sudah, akhirnya setelah dikasih tahu ke Umar, turun surat tahrim tadi. Ya, makanya ayatnya gimana? Asa rabbuhu in talaqakunna. Ini perkataan dikampungin sama ke anaknya tuh, ke Hafsah. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkar. Andai Allah itu mau menceraikan kamu semua ini dan diganti dengan perempuan-perempuan yang lebih muslim, lebih mukmin, lebih taat, lebih ibadah, bisa aja, katanya gitu. Ya. Jadi nanti kalau dalam ilmu Al-Quran ada namanya muwafaqatu Umar. Jadi kadang ada perkataan Umar, pas Al-Quran turun itu perkataannya sama. Salah satunya ayat ini. Ya, itu kan Umar ngomong biasa aja. Ternyata waktu Quran itu turun, perkataannya sama kayak Umar. Tapi jangan kebalik, bukan Allah yang ikut-ikutan Umar. Enggak, Umar yang perkataannya kebetulan sama kayak ayat ini. Ya, nanti orang-orang tadi bilang itu Al-Quran ngikutin perkataannya Umar. Enggak, kebalik, Umar yang kebetulan sama perkataannya kayak Allah, kayak Quran. Jadi gitu, dimarahin. Ya wajar sih sebenarnya, kita tuh ya namanya juga sisi-sisi perempuan ya. Makanya aku nanti kalau misalnya punya istri gitu ya, apalagi yang istrinya lebih dari satu, nah itu harus adil ya. Adil nih baik secara zahir maupun batin ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya di surat Ali An-Nisa dibilang inna tufsidu fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Artinya kalau kamu bisa adil boleh 2, 3 atau 4. Tapi di ayat lain dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu nggak akan bisa adil. Pertanyaannya, tadi dibilangnya bisa adil di satu ayat. Di sini katanya nggak bisa adil. Kontradiktif dong. Gimana? Paham? Tadi yang ayat pertama kalau kamu bisa adil, artinya kan Allah sudah bilang nih, kamu nanti kalau bisa adil boleh nambah. Tapi di ayat lain walan, makanya lan lagi. Tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Jawabannya adalah kamu itu bisa adil dalam perkara-perkara yang zahir.
ngasih makanan, ngasih nafkah batin, ngasih ini, semuanya itu bisa adil lah, ngasih harta, ngasih uang, bisa semuanya dapat. Tapi kalau masalah hati nggak bisa adil, ya. Makanya Nabi pernah berdoa, ya Allah, jangan pernah mengazabku atau menghukumku atas apa yang tidak bisa aku miliki. Maksudnya apa? Kadang hati itu Nabi nggak bisa ngarahin, ya. Dalam masalah zahir bisalah semuanya adil, tapi dalam masalah hati itu nggak bisa adil. Itu namanya Sayyidah Hafsah, ya. Makanya dibilangnya tadi apa? Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, ya. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda. Terus siapa? Sofiyatun, ya. Sofiyatun, Maimunatun, wa Ramlah. Sofiyah itu adalah salah satu istri Nabi juga, ya. Jadi bapaknya itu merupakan pemuka Bani Nadir. Nah, ini beliau kalau ditarik garis, ini bapaknya itu masih keturunan Nabi Harun, masih ada keturunan Bani Israel Yahudi, ya. Seperti itu. Makanya waktu itu kan pernah disindir sama istri-istri yang lain. Ya, kalau bahasa dibahasain mungkin ya Yahudi gitu. Enggak, maksudnya itu bahasa kita lah. Kalau misalnya bahasa yang lain enggak gitu, ya. Terus baru dibilang untuk menghiburnya, Nabi bilang, mereka itu semua hanya istri Nabi saja. Kalau kamu cucunya Nabi dan istrinya Nabi, nah itu kalau nggak salah seperti itu. Jadi punya kelebihan, dia itu cucu Nabi, karena dia masih ada keturunannya ke Nabi Harun dan Nabi Musa. Kalau yang lain-lainnya hanya istri Nabi saja. Sofiyah namanya, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ya. Waktu itu jadi tawanan. Karena jadi tawanan, akhirnya dibebaskan. Jadi maharnya itu adalah pembebasan. Ya, dibebaskan saja. Nah, terus Sofiyatun, Maimunatun, wa Ramlah. Maimunah itu adalah salah satu istri Nabi juga. Ini istri terakhirnya Nabi, ya. Istri terakhirnya Nabi. Nah, jadi Maimunah ini dulu meninggal lah suaminya gitu, ya. Terus sendiri. Jadi Maimunah itu adalah orang yang, kalau bahasa kitanya mungkin dia ngajuin dirinya sendiri ke Nabi. Dia ngasih proposal sendiri ke Nabi. Saya akan memberikan diriku buat kamu wahai Rasulullah. Tuh, Maimunah. Jadi Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas ini pamannya Nabi, punya istri. Istrinya ini punya adik. Nah, adiknya tuh namanya Maimunah nih. Dulu pernah ceritain kalian ya, waktu Ibnu Abbas itu pernah main ke rumah Rasulullah yang sholat tahajud bareng sama Rasulullah. Waktu itu lagi di rumahnya Maimunah. Waktu itu Nabi lagi di rumahnya, lagi di kamarnya Maimunah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas masuk, boleh. Kenapa? Karena bibinya, nggak apa-apa. Seperti itu, ya. Jadi kita kalau tahu silsilah Nabi ketika baca hadis, oh ini waktu itu Ibnu Abbas masuk ke sini. Ya, Ibnu Abbas masuk kenapa? Karena itu bibinya, Maimunah itu bibinya. Kok bibinya? Karena ibunya Ibnu Abbas itu saudaraan sama Maimunah, seperti itu. Bingung kemana Maimunah? Seperti itu. Waktu itu di Mekah. Oke, waktu itu Maimunah masih di Mekah, ya. Sampai waktu Fathul Mekah gitu, ya. Waktu Fathul Mekah baru Maimunah itu ibaratnya diambil lah. Itu dinikahi di Mekah, waktu Fathul Mekah, ya, dan pengen dibawa pulang. Sebenarnya pertamanya Umratul Qadha, tahu ya, kan waktu itu Nabi kan nggak boleh umrah. Terus akhirnya ada umrah yang menggantikan umrah kemarin tuh, waktu perjanjian Hudaybiyah umrah. Nah, waktu umrah itu Nabi pengen nikahin Maimunah di Mekah, tapi kata orang-orang Mekah nggak boleh, nanti harus cepat-cepat keluar dari Mekah karena waktunya terbatas. Ya, benar nggak boleh, ya. Akhirnya Nabi jalan ke Madinah, pulang membawa siapa tadi, istri barunya tuh adalah Maimunah. Nah, belum sampai di kota Madinah, ada di kota namanya Sarfan namanya, atau Sirfan kita bilang, ya. Lalu di kota inilah Nabi, ya, suami istri ya biasa ya, melakukan ininya pertamanya, ya. Kenapa kita ceritakan ini? Karena nanti Maimunah ini setelah Nabi meninggal itu langsung kholwat, maksudnya kholwat itu langsung pergi ke Sarfan,
tempat yang tadi beliau itu malam pertama sama Nabi, dan dia meninggalnya di situ juga. Saking berkesannya sama Nabi di situ, jadi dia nggak mau kemana-mana, nggak mau keluar dari situ aja. Dari Sarfan tadi adalah daerah antara Madinah dan Mekah. Ya, makanya dibilangnya apa? Maimunatun wa Romlah. Apa tadi sebelumnya? Sofiyatun, Maimunatun wa Romlah. Ya, Romlah. Siapa Romlah? Kok Romlah? Ada orang kampung namanya Romlah, ya. Romlah nama istri Nabi, jangan main-main. Ada nggak cewek namanya Romlah sekarang? Jarang ya? Jarang sekarang. Cewek-cewek ini namanya sekarang udah. Ya kan? Romlah ini namanya Ummu Habibah. Namanya Romlah, julukannya Ummu Habibah. Anaknya siapa? Abu Sufyan, Romlah. Ya, dulu dia punya suami waktu ke Habasyah, hijrah ke Habasyah. Ternyata di Habasyah suaminya itu Tanassoro itu jadi Nasrani, ya, jadi Nasrani. Ya udah akhirnya pisah. Gimana? Di sana malah jadi Nasrani, mabok-mabokan, pisah. Ya, habis itu Nabi mengirimkan satu orang ini ke Habasyah untuk menjadi wakil nikahnya Nabi. Nabi di Madinah waktu itu. Nabi belum pernah ke Habasyah ya. Nabi di Madinah waktu itu dan menikahkan wali nikahnya siapa namanya? Romlah tadi di Habasyah. Siapa yang menyaksikannya itu? Najasyi. Raja Najasyi itu menyaksikan. Atau dia menjadi inilah yang melakukan akad nikahnya. Jadi boleh tuh mewakilkan. Ya, misalnya kamu di sini, istri kamu misalnya adalah mahasiswi Al Azhar Kairo. Kamu di Indonesia nggak bisa. Ya, dia nggak bisa pulang juga. Ya sudah, wakilin aja di sana siapa untuk nikah gitu. Datangin orang ke sana, wakilkan kita nikah. Ya tapi masa seumur hidup sekali, masa nggak bisa sih ketemu gitu kan? Sekali dalam hidup, masa diwakilin sama orang, nggak enak. Janganlah, ya. Ada yang seperti itu, ya diwakilin ya. Kalau masalah ijab kabulnya secara Zoom itu nanti perdebatan sendiri. Karena ada sekarang, ya. Saya nikah, jadi ijab kabul nih, ada orang dua nih, PW-nya misalnya ada di Kamerun misalnya, ya, terus dianya di Indonesia, ya, saya nikahkan, penghulunya ada juga di Zoom itu. Nah itu nanti ada permasalahan fikih sendiri. Tapi kalau tadi ada perwakilannya, dia mewakilkan seperti wali. Ya, terus apa lagi tadi? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun, wa Romlah. Terus Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun. Hindun. Siapa Hindun ini? Ja'at Hindun wa ra'aitu Hindan wa marartu bi Hindin. Yang ngapain Ajrumiyah masih tahu ini. Ya. Ja'at Hindan. Ya, walau itu Hindan. Hindun namanya Ummu Salamah. Julukannya Ummu Salamah, namanya Hindun. Ya, Ummu Salamah. Jadi udah kita bilang untuk Ummu Salamah, ya, Zatu Jamal, yang memiliki kecantikan. Ya. Apa di atas? Belum balik. Puasa nggak kata? Mau puasa nggak? Puasa sehari. Mukanya mirip semua ya. Iyalah, orang satu keluarga. Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah. Hindun namanya Ummu Salamah. Ya. Jadi dulu Ummu Salamah ini udah nikah sama suaminya namanya Abu Salamah juga. Abu Salamah. Ya, ini pasangan yang dulu hijrah ke Habasyah, dua-duanya hijrah juga ke Madinah. Namanya Ummu Salamah dan Abu Salamah.
Cuma waktu hijrahnya ke Madinah, ini yang jadi peristiwa. Hati, ya. Mau ke atas, Mas? Pahlawan kesiangan gitu. Pokoknya bestinya. Ya. Wah, kalau jatuh kita harus jatuh bersama lah. Besti itu bahasa apa sih? Bahasa kalian-kaliannya ya, bahasa besti. Nah, Ummu Salamah ya. Waktu mau hijrah ke Madinah tuh beliau ditimpa musibah. Karena keluarganya atau keluarga dari bapaknya itu nggak terima, mereka itu bukan uzlah, hijrah sebenarnya. Akhirnya ditarik semuanya tuh, dilarang. Ya, dilarang, bayangin dilarang untuk hijrah, ditarik rebutan waktu itu pada saat itu. Dan sampai akhirnya bapaknya itu atau suaminya Abu Salamah pergi sendirian. Kemana? Ke Madinah. Ya, ditinggalin Zainab. Siapa tadi namanya? Ummu Salamah sama anaknya Salamah. Ya, Salamah ini juga laki ya, Salamah. Tapi ada tak marbutohnya, udah kita bilang kemarin. Tambah nih baru lah. Jadi tak marbutoh yang bukan perempuan, apalagi selain kemarin ada yang kita sebutkan Salamah. Ya, Ummu Salamah. Terus anaknya juga diambil sama keluarga bapaknya, karena nggak terima yang ngasuh anaknya ibunya. Sama keluarganya Abu Salamah diambil. Udahlah Ummu Salamah sendirian tuh. Ya, menunggu masa-masa dia bisa ke ke Madinah. Waktu itu tuh masih di perbatasan lah, masih belum nyampe Madinah, masih di daerah. Sampai akhirnya dia setelah setahun apa 2 tahun sendiri, barulah anaknya itu dipulangin karena kasihan ya. Akhirnya dipulangin bersama siapa tadi namanya? Ummu Salamah dan berangkat ke Madinah. Pada saat itu siapa yang nemenin? Pada saat itu ada salah satu sahabat Nabi namanya Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha ini waktu itu masih kafir. Ya, dia pengen jalan juga ke Madinah. Ya, jadi nanti tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah itu ada orang rombongan yang masuk Islam bareng-bareng. Ya, Khalid bin Walid, Utsman bin Tolha, Amr bin As. 3 orang ini nanti masuk Islamnya bareng-bareng dan ke Nabinya bareng-bareng. Ya, itu Utsman bin Tolha salah satunya. Nah itu, jadi baru setelah di Madinah, Abu Salamah meninggal, lalu baru dipersunting oleh Nabi Muhammad SAW dan barulah masuk ke dalam barisan para istri Nabi. Siapa tadi namanya? Ummu Hindun, ya namanya Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Zainab ada 2 nanti yang tulis. Ada Zainab bintu Jahsh sama Zainab bintu Makhzum namanya. Zainab bintu Makhzum sama bayi Zainab bintu Jahsh. Nah, gambar-gambar. Astagfirullah. Ya, ini itu udah cerita, pelajaran kan cerita sekarang ya. Enggak udah kita suruh mikir-mikir. Zainab bintu Jahash ini adalah istri Nabi, salah satu istri Nabi. Dulunya Zainab bintu Jahash ini adalah istri dari anak angkatnya Nabi. Siapa namanya? Ayo, Zaid bintu Haritha. Lalu setelah Zaid menceraikan, lalu Zainab dinikahkan oleh Nabi. Itu atas perintah Allah ya, bukan atas perintah siapapun, atas perintah Allah. Makanya dibilangnya Zainab itu seakan-akan langsung turun dari Allah karena ada ayatnya. Ya, wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Seperti itu. Surat Al-Ahzab. Ya, nah, lagi-lagi nih para orientalis main di sini. Kenapa? Jadi seakan-akan Rasulullah itu katanya itu nggak terima. Jadi pengen merebut istri dari anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritha. Pengen merebut, gimana caranya? Ya udah, dia bilang sama Zaid bin Haritha seakan-akan Rasulullah itu suka sama istrinya.
Ini kan nggak mungkin ya bagi Nabi. Jadi waktu itu emang Zaid bin Harithah ngadu sama Rasulullah bahwasanya istrinya itu begini, punya permasalahan rumah tangga. Terus baru kata Nabi, amsik alaika zaujak. Ya, pertahanin dulu. Walaupun Nabi itu sebenarnya udah tahu bahwasanya akan terjadi perceraian. Akan terjadi perceraian. Tapi Nabi pegang dulu. Ya, padahal nanti Nabi tahu ini akan terjadi perceraian. Makanya, dan ini juga menjadi dalil bahwa waktu itu Umar masih dianggap anak angkat. Jadi anak angkat itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Jadi mau istrinya itu cerai dinikahin sama ayahnya, ya terserah. Karena anak angkat itu adalah orang asing. Paham ya? Jadi waktu dulu di tradisi Arab, kalau misalnya punya anak angkat dan punya istri, kalau udah dinikahin dan diceraiin, nggak boleh dinikahin. Nah, untuk membantah atau melawan tradisi ini, Allah mewahyukan ini. Akhirnya dia anak angkat itu tidak diberlakukan lagi dalam Islam dan istrinya boleh dinikahin. Itu salah satu hikmahnya ketika Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahash. Ya, Hindu wa Zainab bintu Jahash sama Zainab bintu Makhzum. Zainab bintu Maksudnya ini kalau di buku sejarah ada yang mengisbatkan, ada yang menafikan. Tapi yang terpopuler adalah Zainab bintu Makhzum adalah ummahatul masakin, ummul masakin. Ya, ibunya para orang miskin. Dia suka mengasihi Zainabun. Juwairiyah juga adalah sahabat. Lalu diubah waktu Nabi ada di perang Bani Mustalik. Nah, jadi waktu itu ada tawanan perangnya, lalu tawanan perang Bani Mustalik ya dibebaskan sama Nabi dan dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum kita ceritakan adalah Sayyidah Khadijah karena nggak ada di mata. Kita bilang Sayyidah Khadijah adalah udah di pertama ya, kita kemarin bilang tuh. Ya, dia adalah yang meninggal duluan daripada Rasul ya, dan membuat hati Rasulullah bersedih. Baca nanti kisahnya Sayyidah Khadijah di buku-buku sejarah. Nah, jadi itu. Nah, salah satu hikmahnya juga Nabi itu menikahi banyak istri adalah kita tahu riwayat-riwayat tentang bagaimana adab-adab atau sikap-sikap Nabi di dalam kamar. Ya, ini nggak mungkin diketahui oleh sahabat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, nggak mungkin. Itu sifatnya privasi. Siapa yang meriwayatkan? Ya istri-istri Nabi. Kalau seandainya tidak ada Sayyidah Aisyah, tidak ada Ummu Salamah, tidak ada Maimunah, dan lain-lainnya, gimana kita tahu apa yang Nabi lakukan? Gimana tuh adab-adab dalam kamar yang baik terhadap pasangan, terhadap anak? Ya, karena kamu nanti semuanya akan berpasang-pasangan. Amin ya. Itulah semuanya, kita semua. Apa di sini ada yang nggak mau untuk berpasang-pasangan? Ya, seperti itu. Tapi kalau kita masih belajar ya fokus lah, jangan pikir. Pada intinya kita semua harus atau dianjurkan untuk mengenal ibunda kita atau ummahatul mukminin. Kamu jangan sampai hafal berbagai macam artis, hafal berbagai macam pemain bola, hafal berbagai macam penyanyi, apalagi lah. Ditanya siapa istri Nabi, nggak tahu. Siapa anak Nabi, nggak tahu. Ada berapa malaikat, tahu. Ya. Ada berapa kitab-kitab, tahu. Ya. Tapi giliran siapa istri Nabi, nggak tahu. Nah itu. Ya lagi-lagi kita gimana bisa hafal? Ya, kita harus tanamkan kecintaan. Kalau kita suka, kita senang, insya Allah kita akan hafal. Ya, tapi enak nih, udah ada matanya, udah ada manzumahnya. Jadi misalnya ditanya, ada berapa istri Nabi? Nah, istri Nabi itu sebenarnya ada 11, tapi yang disebutkan dalam matan Aqidatul Awam ada 9. Matan Aqidatul Awam gimana tuh? Nah, bacain tuh. Antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna Nabiyyal Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saubuh. Keren gitu, belajar di mana dulu? Siapa ustadznya dulu? Masya Allah, gimana Fatah tadi? Oh di WC.
Ya. Oh. Ya. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Baca orang-orang ya. Antis Indonesia, Pak. Dari mana nih? Di awal? Ikro. Wahid, nani, talat. Al-akhirul baqi bi'ata'uri Umma sholatu wa salam Alaihi makot wa kada Wa alihi wa sahbihi wa mantabir Samilani haqi Ghayra muqtadir Wa maqtadami Hujumil marifah Illahi isrina sifat Allahu mawdudu Qadimun dati Mu'alimun lil khalqi Bil imati Wa qa'imun qahim Wa wahidun wahid Qadir muridun alim Bikul lisan Sami'un basir Wa mutakalimu Lahu sifatun sabatun Kan tadimu Rakun Rakun Sapun basor Ayatun ibu Kalakun istama Wajahil bihabihi wa hatihi Takuli kulli mungkinin kafirihi Arsalah biya Nabi Fatona Bisiki wa sabiki wa amana Wajahil bihabihim min arodi Bighairi nafsin ta'afi fil marodi Ismatu kasairil malaika Wajibatu maqadalul malaika Wal mustahilu bidu kulli wajibin Fakati maksina bihukmi wajibin Tafsilu maksati wa isrina tadi Kulahu kalati pahaki kontadi Umada mujiti suku memudukna Soling wa ibrahimu kulun mutaba Lutun wa isma'ilu Ayu mutada Syuaibu harudu Musa wal yasa Dulkifli da'ulu Sulaiman mutaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Muhammadi Mundakhoria Alaihi salatu wassalamu Wa alihi madamatil ayamu Wal malakul ladhi bi'alimahu Mikalu ikhabiru Ikhabiru Mumpanatirullah Ikhabana Ikut marikun Marikun Mubi'afiluha Nawatu mustabi Inuha Walakuru daud Inuhala Sama kumadura Inuhala Tukul-kali Wakali Bihakala Muhammad Bi'ali Wa kullu ma'ata Bihakulu Ma'akul tasdir Wa qabulu Imanun nabiya Min akhir wajah Wa kulli makanati Minal ajab Khatimatun fihi Kila fil wajibi Bimala mubala Bimala wajibi Nabiuna Muhammad Qatun sila Li'alabina rahmatan wa kumbila Abu Abdullahi Abdul Muttalib Wa Hashim Abdul Nabi At-Tasib Wa Ummu Aminatun Zuriyah Al-Gharam Hadimah Tusaniyah Maulidu bima kata Amina Wa Batu Batal Madinah Qablaqahi arba'ina Wa umruhu qadjawa Tasibina Wa sab'atun awladuhu Amin umum Ta'atatutina Tukulitum amu Qasim wa Abdullah Wa qataibu Wa khairun bidai La
yulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya fa ummu Mariyatun Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun bihim walija wa arba'un min al-inati tukaru limanun rabbiril kamil karu fatimatu zahra ubaruha ali wa kamu basitari qadluhum jadi mazainahu Nabiya mutlaqan Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Hurda Indul wa Zainabun kada Juwairiyah Lil mu'minina ummahatun mardiyah Ablatu Rabbuhu wa Abdasun Dada Ammatuhu Sofiyatun Zatu Frida Wa qabla hijratin Nabi wa ba'da Isra'in urudun bisama Atlarohatna biurokatallama min ghairi kaifin wa hisarin wa kawa alaihi khamsan ba'da khamsina kawa wa balaghal umata bil Isra'i afati khamsatin bila tirai al-fadha siddiqun bitasdiqin lahu wa bil'urudi situ wa lahu wa alihi Nadi mutilka Ahmad Mabruki Matyata milis Sadiqin Masruki Walhamdulillahi wa salama Nabi khairi makal alama wa ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadi yaqtadi wa as'alul karimah wa salama wa kulli man bi aqdi istawat al-yatuha subi'atil jumali arifuhali hayyul qurbi jumali samaituha aqilatul awati Bidini bitamami sampai Tuhan bila tawawami bin wajibin bidini bitamami. Al-Fatihah untuk penulis buku ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نختتم بالحمد لله العالمين. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.